warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Risma Hatim, NIM 32019002, prodi S1 Kebidanan semester 4. Di sini saya akan membahas tentang gizi apa saja yang dibutuhkan oleh calon pengantin, pemeriksaan apa saja yang akan dialami oleh calon pengantin atau catin, dan lain-lain sebagainya. Baik, stay tune and happy watching. Di sini saya akan membahas tentang pernikahan. Pernikahan apa sih menurut teman-teman? Nah, kalau menurut saya pribadi, pernikahan adalah ibadah terpanjang yang akan dilakukan oleh setiap manusia yang berpasangan, suami laki-laki dan perempuan atau suami dan istri, dan sudah sah menurut agama dan negara. Baik, saatnya saya akan membahas tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut agama Islam dalam hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tarbini, Rasulullah SAW bersabda, "Nikahilah wanita-wanita yang bersifat penyayang dan subur banyak keturunan, karena aku akan berbangga-bangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat lainnya kelak pada hari kiamat." Terdapat kata subur atau banyak keturunan, maka sebaiknya, dan ini wajib sekali, sebelum melakukan pernikahan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke bidan. Pertama, saya akan membahas tentang status kesehatan perempuan, yaitu angka kematian ibu disebabkan oleh 5 faktor. Nah, yang pertama anemia, yang kedua kekurangan energi kronis atau KEK, yang ketiga kanker payudara, yang keempat kanker serviks, dan yang kelima kekerasan terhadap perempuan. Lalu apa sih yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, bidan, dokter selama pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin itu? Nah, ada 4. Yang pertama anamnesis atau wawancara yang dilakukan oleh nakes ya, tenaga kesehatan. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Ini penting sekali, atau yang biasanya dilakukan secara bertahap: status gizi, deteksi masalah kejiwaan, deteksi dini penyakit genetik. Yang kedua deteksi dini penyakit penular seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV atau AIDS, SARS atau penyakit infeksi lainnya. Yang ketiga itu untuk mengetahui catin calon pengantin ini sudah siap atau belum untuk memiliki anak atau kesiapan memiliki seorang anak. Nah, yang keempat mengetahui status gizi kesehatan pada calon pengantin ini tersebut, karena status gizi itu sangat penting, apalagi ingin memiliki keturunan. Pasti yang pertama status gizinya dilihat, nilainya, HB-nya itu sangat penting. Nilai itu lingkar lengan atas pada wanita, pada perempuan. Nah, normalnya 23,5 cm. Jika seorang ibu memiliki nilai kurang dari 23,5 cm, berarti ibu tersebut potensi terjadinya atau terkena kekurangan energi kronis. Ini sangat-sangat berbahaya bagi si ibu dan si janin nanti. Yang kedua, hasil HB. Ini sangat berpengaruh. Karena apa? HB normalnya 12 sampai 16 gram per dl. Nah, kalau misalkan di bawah tersebut, maka ibu mengalami anemia. Yang ketiga, pemeriksaan penunjang melalui laboratorium, mengecekkan HB, pengecekan gula darah, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah screening status T atau imunisasi TT, imunisasi tetanus toksoid. Baik, imunisasi TT ini dilakukan selama 5 kali. Nah, yang pertama itu dilakukan 2 minggu sampai sebulan sebelum hari pernikahan. Tujuannya untuk memberikan waktu badan membentuk antibodi. Nah, yang kedua, imunisasi ini dilakukan selama sebulan setelah TT1, efektifnya 3 tahun. Selanjutnya TT3. TT3 dilakukan selama 6 bulan setelah TT2 dilakukan, efektifnya 5 tahun ke depan. Nah, TT4 ini dilakukan selama 1 tahun setelah TT3 dilakukan, efektifnya 10 tahun ke depan. Nah, TT5 atau rangkaian imunisasi terakhir dilakukan selama 1 tahun setelah TT4 dilakukan, efektifnya 25 tahun ke depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat semuanya, buat teman-teman, jangan lupa menerapkan 3M. Yang pertama adalah menjaga jarak, memakai masker, dan membersihkan tangan atau mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Waalaikumsalam, silakan masuk, Mbak. Untuk keperluan data, boleh saya menaikkan identitas Mbak dengan Mbak siapa? Alamatnya gimana, Mbak? Wates Badi ya. Di sini ada yang bisa saya bantu? Begini demikian yang saya dengar, mereka kita harus memeriksa kebidan apabila dulu. Oh, benar Bu. Mengetahui kesiapan mental dalam berumah tangga yang berkelanjutan. Bukankah menikah itu juga selain untuk menjalani hidup juga ingin memiliki keturunan yang baik dan bagus kan, Mbak? Iya. Benar kan? Nah, ada lagi? Lalu manfaatnya bagi saya apa dulu? Oh iya, jadi manfaat bagi ibu atau bagi Mbak sendiri untuk mengetahui apakah calon pengantin ini benar-benar siap melakukan pernikahan tersebut. Jika pemeriksaan terdapat masalah, nanti kita bisa mengatasinya, Mbak, sebelum hari pernikahan tersebut. Jadi itu tuh suatu upaya untuk pencegahan gitu loh, Bu. Pemeriksaannya seperti apa sih? Oh iya, tadi seperti pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya. Ini untuk mengetahui pasangan Mbak ini atau Mbak ini mengalami penyakit keturunan atau tidak. Selain itu, jika misalkan ya Mbak, ada salah satu pasangan itu mengalami suatu penyakit keturunan, nanti bisa dilakukan pengobatan lebih dahulu sebelum terjadinya pernikahan tersebut. Baik. Kapan melaksanakan pemeriksaan itu, Bu? Oh iya, Mbak. Nah, pemeriksaan kesehatan ini bisa dilakukan 6 bulan sebelum menikah atau dapat dilakukan pasangan. Jadi misalkan Mbak satu tahun yang akan datang 6 bulan sebelum pernikahan, Mbak siapnya sekarang nih, yaudah sini sama pasangannya sekalian dicek ya, Mbak. Oh begitu. Iya, Mbak. Paham Bu sekarang. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Iya, Mbak. Baik, selain itu di sini saya akan menyampaikan. Nah, gizi sebelum bernikah itu yang diperlukan atau dipentingkan lingkar lengan atas pada ibu atau pada perempuan. Nah, normalnya itu 23,5 cm. Tapi saya yakin Mbak lebih dari itu. Nah, yang kedua itu hasil HB atau hemoglobin. Jadi kalau misalkan HB-nya rendah, itu harus diberikan tablet penambah darah. Mbak, normalnya itu hemoglobin atau HB 12 sampai 16 gram per ml. Nah, seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas tentang konsumsi makanan yang penting sekali yang dikonsumsi pada saat ini. Yang pertama itu protein hewani ya, Mbak, sayuran hijau dan tablet tambah darah bila perlu. Nah, ini untuk membuat tubuh Mbak lebih kebal terhadap infeksi tetanus tersebut. Nah, di sini akan dilakukan selama 2 kali. TT yang pertama itu 2 minggu sebelum nikah. Nah, itu ada ternyata TT itu suntikan TT dilakukan 3 kali. Yang pertama 2 minggu sebelum menikah, yang kedua sebulan setelah TT 1, dan yang ketiga adalah 6 bulan sesudah TT 2. Nah, seperti itu. Suntik TT ini bisa dilakukan di puskesmas, Mbak, di rumah sakit atau di bidan praktek mandiri. Nah, seperti itu. Mudah dipahami, Mbak? Ya. Baik. Nanti kalau misalkan calon suaminya sudah siap, sudah periksa ke bidan ya, Mbak, Ya. untuk melakukan pemeriksaan biar acara pernikahan cepat selesai, cepat setelah menikah cepat diberi momongan. Selain itu pemeriksaan sebelum menikah ini juga untuk mengetahui adanya terjadi kanker atau kista pada ovarium.
begitu, paham Bu sekarang. Terima kasih ya Bu atas informasinya. Baik Mbak, sama-sama. Saya pamit dulu ya Bu. Iya Mbak.